Hai, saya Jo. Balik lagi di Dinding Jo. Stephanie Hammer lahir pada tanggal 4 Agustus 1975 dan dibesarkan di Finneytown, Ohio. Orang tuanya, Daniel dan Susan, merawat Stephanie dengan penuh kasih sayang. Stephanie mempunyai dua adik laki-laki, yaitu Jeff dan Tom. Ketika dia remaja, Stephanie selalu berpartisipasi dalam setiap kegiatan. Di SMA Finneytown dia dikenal karena kecermelangan akademisnya. Walaupun begitu, dia bukanlah tipe gadis yang sombong. Dia selalu dengan rendah hati menawarkan bantuan buat teman-temannya belajar. Selain jago di bidang akademik, Stephanie juga jago memainkan violin. Dia sering berpartisipasi mengikuti acara musikal sekolah dan bernyanyi dalam paduan suara. Di bidang olahraga pun Stephanie juga sangat jago. Dia pintar bermain sepak bola dan softball. Banyak yang menginginkan Stephanie masuk dalam tim mereka di setiap pertandingan karena anaknya sangat bersemangat dan kompetitif. Di luar bidang olahraga dan musik yang dia geluti, Stephanie juga menjabat sebagai editor buku tahunannya. Sebuah peran yang membutuhkan keterampilan organisasi dan kreativitas yang cermat. Setiap foto dan keterangan yang dia buat selalu bisa menangkap momen dengan sempurna. Secara fisik, Stephanie adalah seorang gadis yang cantik. Dia benar-benar memiliki semuanya. Rambut pirang keemasan yang panjang dan bergelombang, mata hijau yang bersinar, alis yang gelap, dan bintik-bintik alami yang manis di pipinya. Semua kerja kerasnya di SMA tidak sia-sia. Akhirnya terbayar ketika dia mendapatkan penghargaan Evans Scholarship yang bergengsi. Ini adalah beasiswa penuh yang diberikan kepada murid yang catatan akademisnya luar biasa. Ayahnya Daniel juga dianugerahi beasiswa yang sama persis. Ia lulus dari Ohio State University pada tahun 1971 dan jadi Stephanie mengikuti jejak ayahnya. Di waktu senggangnya, Stephanie bekerja sebagai golf caddies yang bertugas untuk membantu pegolf dengan semua klub mereka. Para golf caddies biasanya harus memastikan permainan berjalan lancar. Mereka ini adalah bagian penting dari permainan golf, terutama di klub yang eksklusif. Stephanie kebetulan dilatih oleh yang terbaik, yaitu ayahnya sendiri. Jadi Stephanie secara teratur membantu di Sandyville Golf Club, di mana di sana dia menavigasi lapangan hijau, membangun hubungan dengan klien, dan mendapatkan beasiswa masuk ke Ohio State University. Pada tahun 1993, Stephanie akhirnya masuk ke kampus Ohio State University yang terletak di Columbus, Ohio, sebuah kota perguruan tinggi yang ramai. Diterima di Ohio State, terutama dengan beasiswa seperti Stephanie, terasa seperti memenangkan lotre. Sebuah pencapaian yang akan membuka begitu banyak pintu dan begitu banyak peluang. Ini adalah hal-hal yang hanya bisa diimpikan oleh sebagian siswa. Kampus itu sendiri memiliki luas yang ukurannya lebih dari 1.700 hektar. Jalanan di sepanjang kampus dipenuhi dengan restoran, toko buku, kedai kopi, dan toko kaset yang memutar lagu-lagu hits terbaru dari band-band seperti Red Hot Chili Peppers. Kehidupan di asrama kampus pada tahun 1993 persis seperti yang digambarkan dalam film dan TV. Mahasiswa-mahasiswanya suka nyangkruk di kedai pizza sampai larut malam sambil mendengarkan musik-musik yang viral pada saat itu. Inilah lingkungan yang nantinya akan dimasuki oleh Stephanie. Pada saat dia mulai kuliah di Ohio State, Stephanie seperti mahasiswa baru lainnya menjelajahi berbagai jurusan dan mencari jurusan mana yang paling pas buat dia. Stephanie sempat mengubah jurusannya 2 kali sebelum akhirnya dia mulai belajar di bidang arsitektur. Selama kuliah, dia tinggal di Evans Scholar House yang disediakan khusus buat para mahasiswa yang mendapatkan beasiswa. Ini adalah bangunan bergaya apartemen yang terletak di luar kampus di 121 East 16th Avenue di luar High Street. Di sana ada banyak rumah yang disewakan buat mahasiswa yang ngekos atau ngontrak selama berkuliah di Ohio University. Apartemen tempat Stephanie tinggal hanya berjarak sekitar 300 meter dari pusat kampus. Daerahnya sangat cantik. Banyak bangunan-bangunan yang terbuat dari bata dan jalan-jalan yang dipenuhi dengan pohon, dan siswa-siswa dari seluruh penjuru kota berkumpul di sana. Di dekat kampus tersebut ada sebuah jalan yang bernama High Street, di mana jalanan ini menjadi tempat semua siswa jalan-jalan pada akhir pekan atau setelah kelas selesai untuk ngafe atau sekedar nyangkruk. Tempat tinggal Stephanie berada di dekat kampus. Di dalam apartemen tersebut, mereka memiliki ruang buat nonton film dan ruang buat main game. Di sini Stephanie harus berbagi ruangan dengan 2 teman lainnya. Satunya sama seperti dia,
mahasiswa baru yang berusia 19 tahun, namanya Tracy Goldie, dan satunya adalah kakak kelas mereka yang bernama Kelly Taylor. Pada awal Maret 1994, musim dingin mulai mereda dan liburan musim semi sudah dekat. Itu berarti liburan makin dekat. Bagi Stephanie, akhir pekan ini bakalan menyenangkan karena keluarganya sedang berkumpul semua di Ohio untuk menyemangati adik laki-lakinya Tom yang sedang berkompetisi di final tingkat SMP untuk kompetisi matematika pada hari Sabtu di tanggal 5 Maret. Stephanie tidak sabar untuk melihat orang tua dan saudara-saudaranya. Rencananya mereka akan makan siang bersama. Pada akhir pekan yang sama pula, dua teman terdekat Stephanie dari kampung halamannya yang juga merupakan alumni dari Finneytown High School, Evelyn dan Harper juga datang mengunjunginya. Jadi akhir minggu ini teman-teman dari kampung halamannya di kota Columbus akan meramaikan akhir pekannya. Stephanie sudah nggak sabar lagi menantikan kedatangan mereka karena dia sudah kangen banget sama kampung halamannya. Mereka menghabiskan Sabtu malam dengan bertukar cerita tentang pengalaman baru dan bercanda tentang bagaimana kuliah sudah mengubah mereka semua. Saat itu sekitar tengah malam dan mereka masih nongkrong di kamar Stephanie di Evans Scholar House sambil mendengarkan musik Whitney Houston dan Janet Jackson atau mengikuti tayangan ulang Beverly Hills 90210 di TV kamar asrama kecil mereka. Mereka begitu asik bersenda gurau sampai tawa mereka terdengar bergema di lorong kamar asrama. Beberapa saat kemudian sekitar pukul 12.30 dini hari, dua orang mahasiswa baru berusia 18 tahun yang dua-duanya bernama Tom masuk ke asrama bersama mahasiswa lain yang bernama Amy Nelson. Kedua mahasiswa baru tersebut adalah Thomas Pomeroy dan Tom Smith. Stephanie dan teman-temannya sebenarnya sudah mengenal mereka dari dulu. Kebetulan semuanya bersekolah di SMA yang sama. Thomas Pomeroy ini sangat populer di SMA. Banyak gadis yang suka sama dia karena dia seksi dan termasuk anak geng yang nakal. Sedangkan Tom Smith, dia pembawaannya lebih tenang dan rendah hati. Keenam anak ini kini ngumpul semua di kamar Stephanie, berbagi cerita tentang kuliah sampai sekitar pukul 2 dini hari. Di saat itulah, ada mahasiswa lain yang mengundang Amy, Stephanie, Evelyn, dan Harper ke pesta malam minggu yang diadakan di sebuah rumah milik salah satu mahasiswa. Sebenarnya bukan hal yang aneh untuk keluar selarut ini bagi para mahasiswa. Lagian mereka hanya nongkrong, makan, gosip, minum-minum, dan bersantai hingga jam 3 dini hari. Mereka mulai berjalan bersama menuju ke rumah teman mereka yang hanya berjarak sekitar 4 blok ke selatan di 13th Avenue. Lingkungan di sekitar kampus itu tenang namun tidak sepi. Bahkan sampai larut malam selalu ada saja yang masih belum tidur dan menikmati malam dengan jendela terbuka di kamar mereka. Seseorang bisa saja sedang duduk di balkon atau di teras rumah dengan kursi goyangnya sambil sekedar menghirup udara segar. Jadi dapat dipastikan aman buat anak-anak ini keluar dari asrama. Keesokan paginya di hari Minggu tanggal 6 Maret, Stephanie belum kembali ke asrama. Awalnya ini tidak mengkhawatirkan. Karena kalau hari libur, biasanya para mahasiswa suka keluar dari asrama dan menginap di rumah teman mereka. Namun saat hari mulai siang, kekhawatiran mulai muncul. Stephanie nggak pernah keluar asrama begitu lama dan dia biasanya selalu pulang tepat waktu setelah pergi pesta dengan teman-temannya. Apalagi di tahun 1993, saat itu belum ada ponsel atau media sosial untuk memeriksa aktivitas Stephanie. Jadi yang bisa teman-teman Stephanie lakukan hanyalah menunggu. Pada sore harinya, mereka makin panik dan langsung memberitahu satpam kampus kalau Stephanie hilang. Pihak kampus pun langsung menelpon orang tua Stephanie menanyakan apakah mereka ada di telepon Stephanie atau tidak. Tetapi kedua orang Stephanie tidak mendengar kabar apa-apa dari anaknya. Mereka berdua kemudian diberitahu bahwa Stephanie belum pulang dari malam sebelumnya. Mendengar itu, ayahnya pun langsung khawatir. Ini seperti mimpi terburuk baginya. Karena tidak ada orang yang melihat anaknya sejak dini hari tadi. Tanpa membuang banyak waktu, kedua orang tua Stephanie kemudian memutuskan untuk menghubungi Departemen Kepolisian Columbus dan membuat laporan resmi orang hilang. Di sisi lain, di hari yang sama, pada jam 1 siang, seorang pegawai kereta barang sedang mengecek rel kereta api. Ketika dia menunduk, dia melihat sesuatu di semak-semak. Jadi, pegawai kereta api tersebut melambat hingga berhenti untuk melihat lebih dekat. Awalnya dia mengira itu hanyalah manekin. Tetapi kenyataannya jauh dari itu. Dia melompat turun dari kereta, berjalan mendekat dan menyadari bahwa
itu adalah tubuh telanjang seorang wanita muda yang tak bernyawa. Tubuhnya berbaring telungkup di tengah lapangan. Melihat itu, dia segera menggunakan walkie-talkie-nya untuk meminta bantuan. Tak lama kemudian, detektif pembunuhan Patrick Barr pergi ke tempat kejadian. Tidak ada apapun di lokasi itu. Tidak ada rumah penduduk atau bangunan apapun. Satu-satunya yang bisa dijadikan petunjuk lokasi adalah antena TV besar dari WBNS TV 10 dan itu tinggi di langit lokasinya. Kemudian, detektif Patrick melihat korban. Seorang wanita kulit putih hanya mengenakan kaos kaki dengan sepatu dan branya terlepas dari dadanya dan menggantung di lehernya. Tidak ada pakaian lain yang ditemukan di dekat sana. Rambut panjang tergerai di atas kepalanya dan terlihat darah di belakang kepala, serta percikan darah di punggungnya dan di sekeliling rumput. Ada memar gelap di sisi lehernya. Ini jelas-jelas korban kekerasan. Karena menemukan korban dalam keadaan telanjang, detektif Patrick jadi berteori bahwa ini adalah kejahatan yang bermotif seksual. Apalagi banyak pekerjaan seks komersil di Franklin Street yang lokasinya tidak terlalu jauh dari TKP. Hanya sekitar beberapa blok jauhnya di daerah pusat kota lain, di mana di sana adalah tempat orang-orang mencari PSK untuk melakukan hubungan seksual. Awalnya beberapa penyelidik bahkan berteori kalau korban adalah seorang pekerja seks yang dihabisi oleh kliennya. Daerah ini kebetulan terletak di sepanjang River Street yang terkenal sebagai tempat terisolasi di mana para wanita malam dapat membawa klien mereka untuk melakukan transaksi. Tapi detektif Barr merasa nggak yakin. Kalau dilihat dari penampilan korban, dia masih sangat muda. Bahkan jenis sepatu yang dia kenakan dan fakta bahwa dia memakai perhiasan membuat mereka percaya bahwa ini bukan PSK. Biasanya wanita malam tidak akan mengenakan sepatu kets. Mereka akan mengenakan sepatu hak tinggi. Dan dalam banyak kasus, mereka tidak memiliki rumah. Itu berarti mereka tidak akan mandi dan tidak akan sebersih yang terlihat oleh korban ini. Jadi, detektif Patrick berpendapat bisa jadi korban ini adalah seorang mahasiswi. Apalagi kampus Ohio hanya berjarak sekitar 10 menit dari TKP. Dari sini, detektif langsung menelpon pusat kepolisian di Ohio untuk memastikan apakah ada mahasiswi yang hilang. Sementara itu, di kantor polisi Columbus, polisi menanyai kedua orang tua Stephanie seperti apa ciri-ciri fisik Stephanie dan apa yang dia pakai saat terakhir kali terlihat. Dari info teman-temannya, Stephanie memakai jeans hitam dengan bodysuit hitam, kaos berkancing dari bahan denim, jaket alma mater Evans berwarna biru dengan tulisan hijau, dan sepatu tenis hitam dengan sol putih di atasnya. Mendengar ini, polisi curiga ini ada kaitannya dengan jenazah wanita muda telanjang yang ditemukan di River Street. Meskipun pakaian dari jenazah itu belum ditemukan, tapi deskripsi fisik dan sepatu tenisnya sangat cocok dengan jenazah yang ditemukan polisi di lapangan. Jadi, mereka menginstruksikan orang tuanya Stephanie untuk datang ke kamar mayat di rumah sakit Ohio untuk mengidentifikasi jenazah wanita muda tersebut dan memastikan apakah itu putri mereka atau bukan. Dan itu adalah hari terburuk buat kedua orang tua Stephanie. Mereka berangkat secepat mungkin untuk memeriksa jenazah tersebut. Sesampainya di sana, dari kotak kaca, ayah Stephanie segera tahu itu adalah putri kesayangan mereka. Dan bagian tersulitnya, mereka tidak bisa memeluk Stephanie dan tidak bisa menyentuh putri mereka sendiri. Polisi mengatakan kepada orang tua Stephanie bahwa jasad Stephanie merupakan barang bukti dan ini adalah milik negara. Jadi mereka dilarang untuk menyentuh tubuh putri tunggal mereka. Dan itu benar-benar memilukan. Teman-teman Stephanie, Harper dan Evelyn yang baru saja bersama Stephanie beberapa jam sebelum dia menghilang benar-benar terkejut. Harper mengatakan seseorang memberitahu dia bahwa Stephanie ditemukan tewas di dekat rel kereta api di dekat sungai. Mendengar itu dia menangis dan histeris selama berhari-hari. Bayangkan, dia baru saja bertemu dengan sahabatnya beberapa jam sebelumnya. Bagaimana mungkin Stephanie bisa pergi untuk selamanya? Walau mereka semua tengah berduka, tapi mereka harus menghadapi polisi. Kini saatnya mereka ditanyai tentang apa yang terjadi pada malam sebelumnya. Para detektif menginginkan semua informasi sedetail-detailnya. Evelyn dan Harper ditanyain secara ekstensif,
dan mereka menjelaskan bahwa mereka meninggalkan asrama Evans Scholar sekitar pukul 3 pagi untuk menghadiri pesta di sebuah rumah teman mereka bersama Thomas dan Tom. Namun ketika sudah setengah jalan, Thomas Pomeroy memutuskan untuk lewat jalan pintas saja dengan melompati pagar. Dan ternyata itu adalah kesalahan besar. Tangannya tersangkut pada sepotong kawat yang mencuat dan mengalami luka yang sangat serius, sehingga dia mengalami pendarahan hebat. Jadi dia dan Tom Smith memutuskan untuk berlari secepatnya ke tempat pesta untuk mendapatkan bantuan. Setelah kekacauan insiden tersebut, Evelyn dan Harper saling memandang dan mereka memutuskan bahwa ini sudah larut malam. Mereka harus pulang keesokan harinya ke kota Columbus, dan mengemudi dengan lelah bukanlah hal yang aman. Jadi mereka tetap lanjut jalan kaki ke pesta dan mengucapkan terima kasih kepada orang-orang karena telah mengundang mereka sambil bilang ke Thomas semoga dia baik-baik saja. Mereka juga berpamitan pada Stephanie sambil mengatakan kalau mereka senang bisa kumpul-kumpul bareng lagi seperti ini. Tetapi sayangnya mereka harus segera pulang ke kota mereka. Amy, gadis lain yang bersama mereka, memutuskan untuk pulang juga. Mendengar itu, Stephanie yang selalu protektif dan penuh perhatian menawarkan untuk mengantar teman-temannya kembali ke asramanya. Tetapi mereka mencoba meyakinkan Stephanie bahwa itu tidak perlu. Mereka tahu jalan balik ke asrama, jadi mereka pasti akan baik-baik saja. Namun Stephanie bersikeras dan ingin mengantar mereka kembali. Setelah Stephanie mengantarkan teman-temannya kembali ke asrama, dia memutuskan untuk berjalan kembali ke pesta sendirian. Pada saat itu, Stephanie mungkin berpikir kalau lingkungan di sekitar kampus pasti aman. Dia kan sangat mengenal kampus ini, apalagi jaraknya juga tidak terlalu jauh. Jadi dia merasa aman-aman saja jalan sendirian di malam itu. Setelah mendapatkan informasi tentang apa yang terjadi pada saat Stephanie terakhir terlihat, polisi kembali mengecek TKP. Mereka sempat berasumsi ada seseorang yang memasukkan Stephanie ke dalam kendaraannya dengan paksa, lalu memukul kepalanya sampai dia tidak sadarkan diri. Pakaiannya yang tidak ditemukan di tempat kejadian bisa jadi dilepas di dalam kendaraan. Alasan mengapa para penyelidik mengira semua ini terjadi seperti asumsi di atas adalah karena ada jejak di semak-semak yang hancur seolah-olah seseorang berlari melewatinya dan menginjak-injaknya. Sementara itu, pemeriksa medis memulai otopsi jenazah Stephanie. Dari sana, penyebab kematiannya diketahui yaitu akibat benturan tumpul di kepala. Selain itu juga ditemukan cairan mani di tubuhnya. Sekarang polisi tinggal mencari siapa yang memperkosa Stephanie. Dan dengan begitu banyak siswa dan penduduk di kota, pelakunya bisa siapa saja. Waktu kematiannya diperkirakan terjadi antara pukul 3 hingga 6 pagi. Jadi sekarang para penyelidik perlu berbicara dengan Thomas dan Tom untuk mengetahui apakah Stephanie pernah datang ke pesta pada malam itu. Dan keduanya mengatakan Stephanie tidak terlihat di pesta sama sekali. Di saat itulah mereka menyadari Thomas Pomeroy sedang mengenakan perban di tangan kirinya. Dan mereka menanyain Thomas tentang luka tersebut meskipun mereka telah mengetahui kalau Thomas melukai dirinya sendiri ketika dia melompati pagar. Tapi para polisi ingin mendapatkan cerita yang lebih detail dari Thomasnya sendiri. Dan Thomas mengatakan hal yang sama seperti yang dikatakan Evelyn dan Harper. Tom Smith juga bilang itu luka karena terkait kawat saat hendak melewati jalan pintas. Mungkin jika tidak ada saksi yang melihat Thomas terluka di sana, mereka pasti akan menjadikannya tersangka. Polisi juga mewawancarai anak laki-laki lainnya yang berada di pesta tersebut. Namun tidak ada yang melihat Stephanie pada malam itu. Polisi lalu mengambil tes poligraf untuk semua anak laki-laki di sana dan melakukan swab DNA. Hasilnya gak ada satupun yang DNA-nya cocok dengan cairan mani di tubuh Stephanie. Hanya saja ketika polisi mengecek bekas cupang di leher Stephanie dengan DNA cowok-cowok di pesta, mereka menemukan DNA dari Ailiur Thomas cocok dengan cupangan yang ditemukan di leher Stephanie. Penyelidik pun memanggilnya ke kantor polisi. Thomas bilang, "Aku tidak berbohong. Aku tidak memiliki hubungan dengan Stephanie. Kami hanya teman." Polisi lalu menjawab, "Nah, bagaimana Anda menjelaskan DNA Anda? Air liur Anda berada di leher korban. Leher seseorang wanita muda yang kini sudah meninggal." Thomas lalu berkata, "Ya, kami hanya teman, tapi kami sempat bertemu di asrama
pada malam ketika kami semua sedang nongkrong." Para penyelidik lalu berkata, "Lalu, kenapa kamu tidak menyampaikan informasi itu sejak awal dan kapan ini terjadi?" Thomas lalu berkata, "Oh, itu terjadi saat semua orang sedang nongkrong di kamar Stephanie dan kami hanya menyelinap pergi sebentar. Lalu kami mulai bercumbu di sofa." Dan dia mengatakan mereka tidak pernah melakukan apapun selain berciuman. Dan ciuman ini katanya terjadi bahkan sebelum mereka pergi ke pesta bersama-sama. Sebenarnya detektif tidak suka ketika ada seseorang yang nggak mau jujur dari awal ketika ditanyai. Jadi sekarang mereka akan menekan Thomas. Mereka bertanya langsung kepadanya, "Apakah kamu memaksa Stephanie melakukan hubungan intim?" Dan Thomas berkata, "Tidak." "Lalu, apakah kamu membunuhnya?" Lagi-lagi Thomas menjawab, "Tidak." Polisi pun mau gak mau percaya dengan Thomas. Soalnya hasil DNA Thomas berbeda dengan cairan di tubuh Stephanie. Jadi sekarang polisi berada di jalan buntu. Lagian mereka juga gak mungkin mengumpulkan semua DNA dari mahasiswa pria di kampus tersebut. Jadi yang bisa dilakukan polisi hanyalah menunggu sampai orang ini melakukan kejahatan lagi. Sayangnya sampai beberapa waktu kemudian tidak ada serangan lagi di kota itu. Pembunuhan Stephanie tidak hanya menjadi berita utama. Berita itu mengguncang Ohio State University dan membuat penduduk di kota kelahirannya Stephanie di Finneytown syok. Ini bukan hanya sekedar kehilangan seorang siswa. Stephanie sudah dianggap seperti seorang putri bagi begitu banyak orang. Dia adalah seorang anak, saudara perempuan, rekan satu tim, dan teman. Keluarganya masih berusaha mencerna kenapa ini bisa terjadi. SMA tempat Stephanie bersekolah juga mengadakan acara berkabung. Kepala sekolahnya menangis. Pelatih sepak bolanya mengumumkan bahwa mereka akan mempensiunkan nomor 18 milik Stephanie agar tidak ada orang lain yang bisa memakainya lagi. Walaupun itu hanya cara kecil untuk menghormati Stephanie, tetapi hal tersebut sangat berarti bagi keluarga Stephanie. Ketika pemakaman Stephanie diadakan di gereja Saint Vivian, lebih dari 300 orang datang. Teman, keluarga, teman sekelas, guru, dan tetangga juga pencari berita ada di sana. Mereka parkir di mana-mana berusaha mendapatkan gambar terbaik dari peti matinya Stephanie. Saat peti mati itu diangkat dari mobil jenazah dan dibawa ke dalam gereja, Anda bisa merasakan keheningan. Wajah-wajah para pengunjung merah karena menangis. Peti mati Stephanie diletakkan di depan, terbungkus perak, dikelilingi oleh bunga merah muda dan putih. Dan satu persatu, sahabatnya dari sekolah menengah berdiri di podium. Mereka mengucapkan salam perpisahan buat Stephanie sambil menangis sedih. Dan kemudian datanglah salah satu momen paling emosional pada hari itu. Dua kelompok teman prianya berjalan perlahan ke depan, berdiri bersama dalam setengah lingkaran. Mereka mulai menyanyikan lagu alma mater kampus mereka. Suara mereka memenuhi gereja dengan indahnya. Untuk sesaat, rasanya Stephanie masih bersama mereka, tersenyum, tertawa, dan menjalani kehidupan yang seharusnya dia miliki. Di sana juga ada Scott O'Reilly, salah satu teman SMA Stephanie. Dia sangat terpukul oleh apa yang terjadi dan merasa sangat tidak berdaya, sehingga dia membuat janji kepada dirinya sendiri kalau dia akan mendedikasikan hidupnya untuk menempatkan pembunuh Stephanie di balik jeruji besi. Karena itu pula, dia mengubah jurusan kuliahnya menjadi hukum dan suatu hari nanti dia pasti akan bisa menjadi jaksa di negara bagian Ohio. Hanya 3 hari setelah pembunuhan Stephanie, pejabat kota mengumumkan rencana mereka untuk meningkatkan keamanan di dekat kampus Ohio State. Sepertinya agak terlambat bukan? Namun sebagai tanggapan atas tragedi ini, 57 petugas polisi universitas memperluas patroli mereka sampai area di luar kampus, yaitu tempat Stephanie dibunuh. Gara-gara ini, tidak ada yang ingin sendirian. Walaupun polisi sudah ada di mana-mana, tetapi itu tidak meredakan ketakutan para mahasiswa. Universitas tempat Stephanie kuliah berada di pusat kota. Jadi polisi tidak dapat menghentikan orang-orang yang ingin menghabiskan waktu di lingkungan yang sama dengan yang dilakukan para siswa, seperti pergi ke bar yang sama. Oleh karena itu, sangat sulit buat mencari tahu siapa pelaku dari pembunuhan ini.
dua pengusaha dari kota Ohio sampai memutuskan untuk menawarkan hadiah sebesar 5.000 US dollar atau sekitar 80 jutaan melalui Crime Stopper untuk informasi apapun yang bisa digunakan buat menangkap si pelaku. Pada akhirnya di bulan April, sebulan setelah pembunuhan Stephanie, sebuah petunjuk masuk. Itu terkait dengan seorang pria bernama Michael Barnhart yang telah ditangkap karena melakukan pencobaan penculikan terhadap mahasiswa Ohio State lainnya. Polisi berpikir, nah ini pasti pelakunya. Tetapi ketika DNA-nya diuji terhadap sampel dari tubuh Stephanie, hasilnya tidak ada kecocokan. Kemudian ada sebuah petunjuk lagi yang masuk. Kali ini tentang seorang pria bernama Anton Coren. Ada seseorang yang mengklaim telah mengenal Anton dan Anton ini meminta dia untuk merahasiakan kalau dialah yang menghabisi Stephanie. Dengan santai, Anton mendeskripsikan bagaimana dia membunuh Stephanie. Mendengar itu, tentu saja temannya ini syok dan langsung menelpon polisi. Detektif lalu meminta temannya itu diam-diam membuat panggilan telepon yang direkam. Dari rekaman itu, polisi bisa mendengar bagaimana Anton mengakui pembunuhan tersebut. Dan tidak hanya itu, dia benar-benar menggambarkan sesuatu yang begitu khas sehingga detektif Patrick berpikir kalau Anton ini benar-benar pelakunya. Karena hanya si pembunuh yang bisa tahu hal-hal sedetail itu. Anton bahkan menyebutkan ketika dia melakukan pembunuhan, dia melihat lampu dari antena TV berita yang besar di langit, satu-satunya landmark yang dapat dilihat di area tersebut. Karena ini, polisi harus membawa Anton untuk diinterogasi. Tetapi konyolnya, di saat itulah dia mengubah ceritanya sama sekali. Sekarang dia menyatakan bahwa dia tidak ada hubungannya dengan pembunuhan Stephanie, bahwa dia baru saja datang ke kota itu sebelumnya dan dia hanya bercanda dengan temannya tentang pengakuan tersebut. Untung baginya, DNA-nya tidak cocok dengan cairan di tubuh Stephanie. Jadi Anton pun dibebaskan dari daftar tersangka. Polisi pun kembali mendapatkan jalan buntu. Setelah kejadian ini, FBI pun akhirnya turun tangan untuk membantu kepolisian di Columbus. FBI menerima laporan dari beberapa saksi yang telah melihat sebuah van putih sering berputar-putar melewati area tempat Stephanie terakhir kali terlihat. Beberapa orang mengatakan mereka melihatnya di sekitar kampus pada larut malam, tetapi masalahnya van putih tersebut tidak memiliki plat nomor. Jadi, sangatlah sulit buat polisi untuk mencari kebenaran laporan ini. Di waktu yang sama, polisi menemukan seorang pria bernama Rodney Hastings yang memiliki sejarah kelam. Rodney pernah dipenjara karena telah melakukan penculikan dan kemudian dia dibebaskan pada tahun 1983. Nah, melihat ini, para detektif kembali bersemangat. Mereka yakin kalau Rodney lah pelakunya. Soalnya, ciri khasnya mirip semua dengan yang mereka cari-cari selama ini. Dan saat para detektif sedang memeriksa catatannya, mereka menemukan sesuatu. DNA-nya Rodney tidak ada di dalam database mereka. Jadi, ada kemungkinan besar kalau ini pasti adalah pembunuh Stephanie. Mengingat DNA yang mereka temukan di tubuhnya Stephanie juga tidak ada di dalam database mereka. Ditambah lagi, penyelidikan tersebut membuat mereka menemukan hubungan yang signifikan antara Rodney dan TKP. Ternyata Rodney dipekerjakan oleh sebuah perusahaan transportasi yang lokasinya terletak di dekat tempat mayat Stephanie ditemukan dan perusahaan transportasi tersebut memiliki armada van putih. Tentu saja detail ini membuat para polisi makin senang. Jadi mereka memutuskan untuk menanyai salah satu rekan kerja Rodney untuk mengumpulkan lebih banyak informasi tentang aktivitasnya. Rekan kerjanya Rodney lalu mengungkapkan sesuatu yang sangat mengganggu pikiran para detektif. Dia menyatakan bahwa Rodney biasa menggunakan kendaraan perusahaan yaitu van putih dan dia akan mendekati mahasiswa yang berjalan sendirian dengan berpura-pura menjadi petugas polisi. Rodney lalu merayu mahasiswi tersebut agar mau disentuh. Itu sangat menjijikan. Jadi para detektif mengambil inisiatif untuk mendapatkan surat perintah penggeledahan untuk membongkar van putihnya Rodney. Dan di dalamnya mereka menemukan beberapa barang yang mengerikan seperti borgol, senter, dan pistol curian. Sekarang untuk lebih memperkuat kasus mereka, penyelidik TKP dengan hati-hati memeriksa barang-barang yang relevan untuk bukti DNA. Sementara itu Rodney dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi.
Akan tetapi selama ditanyai, Rodney menggunakan haknya untuk tetap diam dan dia menolak untuk mengikuti tes poligraf. Biarpun begitu, secara hukum dia harus wajib memberikan sampel DNA-nya dan hasilnya menghancurkan harapan semua orang. Rodney bukanlah pelakunya. DNA-nya tidak cocok. Beberapa minggu akhirnya berlalu tanpa perkembangan baru dalam kasus ini. Dan meskipun tidak ada kemajuan, keluarga Stephanie menolak untuk putus asa. Mereka memutuskan untuk mengambil tindakan sendiri dengan menghubungi media. Mereka memohon kepada siapa saja yang mungkin memiliki informasi untuk maju. Ayah Stephanie yakin pasti ada seseorang di luar sana yang setidaknya pernah mendengar sesuatu tetapi terlalu takut untuk berbicara. Dia bertekad untuk menemukan jawabannya. Keluarga Stephanie memohon publik untuk memberi mereka petunjuk sekecil apapun yang mungkin mereka miliki agar penyelidikan ini bisa cepat selesai. Sayangnya, tidak ada yang melapor sama sekali. Bulan-bulan berlalu dan akhirnya muncul petunjuk lain. Saat itu musim dingin tahun 1995. Polisi menemukan seorang pria bernama Charles Redbone. Dia ditangkap karena telah membunuh seorang model California bernama Linda Sobek. Charles ini kebetulan tinggal di dekat tempat mayat Stephanie ditemukan dan dia pernah kuliah di Ohio State University juga. Sebenarnya dia pria yang baik. Hanya saja dia melakukan kesalahan fatal dengan tidak sengaja menabrak Linda dan kemudian menguburnya tanpa melapor ke polisi karena dia mengalami kepanikan. Jadi, polisi mencoba menyelidiki Charles. Sayangnya, sekali lagi, DNA-nya tidak sama dengan cairan yang ditemukan di tubuh Stephanie. Gara-gara ini, keluarga Stephanie makin depresi. Mereka tidak tahu lagi harus berbuat apa. Setiap kali telepon berbunyi, mereka berharap ada tersangka baru, tapi kemudian harapan itu pupus dan hilang. Mereka hanya bisa kembali menghadapi kenyataan kalau pembunuh anak mereka masih ada di luar sana. Akhirnya, tahun demi tahun berlalu. Dan pada pertengahan tahun 2000, kasus Stephanie sudah menjadi cold case, alias kasus yang tak terpecahkan. DNA dari cairan di tubuh Stephanie adalah satu-satunya petunjuk kuat yang mereka miliki. Tapi tetap saja, bahkan setelah sekian lama, polisi tidak dapat menemukan siapa pemilik cairan tersebut. Pada tahun 90-an, DNA hanya bisa dikumpulkan dari pelaku kekerasan. Jika si pelaku tidak pernah tertangkap karena kejahatan besar lainnya, profilnya tidak akan pernah muncul di data kepolisian. Makanya susah sekali pada saat itu untuk mengejar si pelaku. Tetapi orang tua Stephanie tidak pernah berhenti berusaha untuk mencari. Ibunya juga membuka kelas buat para mahasiswa yang mau belajar tentang pertahanan diri. Dia menyadari pentingnya memberdayakan individu untuk mempelajari keterampilan dan pengetahuan agar mampu melindungi diri mereka sendiri. Jadi, dia berusaha untuk mengembangkan komunitas ini. Adik laki-lakinya Stephanie, Jeff, akhirnya masuk ke Fakultas Hukum. Dia bertekad untuk menjadi lawyer yang bisa membantu keluarga-keluarga yang mengalami kasus seperti keluarganya. Namun tahun demi tahun terus berlalu tanpa keadilan. Dan satu aspek yang membuat situasi semakin sulit bagi keluarga Stephanie adalah menyaksikan tonggak sejarah dan kegembiraan yang dialami oleh teman-temannya Stephanie. Melihat mereka menikah dan memulai keluarga, menjadi seperti pengingat terus-menerus tentang kehidupan Stephanie yang secara tragis terengut begitu saja. Semua berjalan begitu lambat sampai kemudian pada tahun 2005. Akhirnya ada perubahan hukum yang baru. Sekarang hukum mengharuskan pengumpulan DNA dari semua penjahat yang dihukum, bukan hanya yang kejam saja. Tapi kejahatan seringan apapun harus diambil sampel DNA-nya. Karena kejahatan sekecil apapun masih dapat menghubungkan polisi dengan kasus-kasus kekerasan yang belum terpecahkan. Jadi, peraturan ini akhirnya mengubah keseluruhan kisah ini. Pada tanggal 17 Januari 2006, tiba-tiba ada telepon berdering di Departemen Kepolisian di Columbus, Ohio. Saat itu, Detektif Patrick sudah pensiun. Jadi, detektif pembunuhan baru yang bertanggung jawab, Russell Redmond, menjawab panggilan itu. Dia mendapatkan info ada kecocokan DNA seorang pria dengan kasus Stephanie. Detektif Russell pun segera menelpon Detektif Patrick untuk memberitahu dia semua detailnya. Karena itu adalah kasusnya Detektif Patrick yang dikerjakan selama bertahun-tahun.
Detektif Patrick bahkan juga menyimpan foto Stephanie di dompetnya selama bertahun-tahun untuk melecut semangatnya dalam mencari pelakunya. Setelah ditelepon, Detektif Patrick langsung menyuruh Russell menelpon lab dan menyuruh mereka menjalankan tes lagi. Dan hasilnya sangat luar biasa. DNA-nya cocok dengan cairan yang ditemukan di dalam tubuh Stephanie. Detektif Patrick langsung mencari tahu siapa pria tersebut. Pria itu adalah Jonathan J. Gravely. Dan ketika Detektif Patrick diberi nama itu, dia mengatakan kalau dia belum pernah mendengar nama tersebut sebelumnya. Siapa orang ini? Apakah dia yang membunuh Stephanie? Ternyata Jonathan telah berada di kota itu sepanjang hidupnya. Dia lahir dan dibesarkan di dekat Ohio State University, hanya 12 menit jauhnya dari kampus, tepatnya di sebuah townhouse di 32 Linwood Avenue. Jonathan bersekolah di Whetstone High School yang berdekatan dengan rumahnya. Dia bahkan merupakan bintang pemain sepak bola yang terkenal dan disukai banyak orang. Dia sangat populer. Dia bahkan memegang rekor dalam lari 100 dan 200 meter. Jonathan baru saja berusia 24 tahun ketika Stephanie terbunuh. Dan pada tahun 2000, Jonathan sudah menikah dan menjadi ayah dari 2 anak kecil. Kemudian dia telah bercerai dan menikah lagi dengan wanita lain dan memiliki 2 anak lagi. Jonathan memiliki pekerjaan yang cukup bagus dengan gaji tinggi di sebuah perusahaan manufaktur lokal. Dia juga tidak memiliki catatan kriminal sama sekali. Namun, dia pernah ditilang polisi sebanyak 17 kali karena minum-minum saat menyetir. Dan baru pada tahun 2006, pria berusia 35 tahun ini mau gak mau harus menyerahkan sampel DNA-nya karena adanya peraturan hukum yang baru. Itu pun karena dia tidak mau membayar tunjangan anaknya. Jadi walaupun itu adalah kejahatan tanpa kekerasan, tetapi tetap saja merupakan kejahatan. Dan dengan adanya undang-undang baru, DNA-nya harus dikumpulkan. Jonathan tidak punya pilihan, karena kalau dia menolak untuk dites, dia akan masuk di penjara. Dan setelah 5 minggu diperiksa itulah, DNA-nya ternyata cocok dengan DNA yang ditemukan di dalam tubuh Stephanie pada tahun 1994. Detektif Patrick tidak ingin memberitahu orang tua Stephanie terlebih dahulu. Dia masih ingin menanyai Jonathan. Jadi pada tanggal 18 Januari 2006, Detektif Russell dan Detektif Patrick pergi ke tempat kerja Jonathan. Jonathan lalu dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Dan pria ini tahu mengapa dia dijemput. Dia pasti tahu dia terlihat gemetar dan gugup. Wajahnya berkeringat dan tampak gelisah. Walaupun begitu, Jonathan punya penjelasan. Dia memberitahu para detektif mengapa DNA-nya bisa berada di TKP-nya Stephanie. Dia berkata, "Saya kenal Stephanie. Kami bertemu di sebuah bar pada malam itu. Kami berkenalan, lalu kami memutuskan untuk pergi ke tempat lain. Terus, kami masuk ke mobilku dan berkendara ke lokasi yang lebih sepi di mana kami melakukan hubungan intim." Menurut Jonathan, itulah sebabnya DNA-nya tertinggal. Dan dia tidak ada hubungannya dengan pembunuhan Stephanie. Namun detektif tahu kalau Jonathan berbohong. Karena mereka yakin kalau Stephanie tidak pernah berada di bar. Dia belum berusia 21 tahun. Bar mana yang mau menerima anak di bawah 21 tahun? Lagi pula, mereka telah mempelajari kasus ini selama bertahun-tahun, selama 1 dekade. Jadi, detektif tahu pasti kalau Stephanie tidak mungkin masuk ke dalam mobil dengan orang asing untuk berhubungan intim dengan mereka di tengah malam. Apalagi malam itu ada teman-temannya yang menjenguknya dan dia akan pergi ke pesta dengan anak laki-laki yang dia kenal sejak SMA. Para detektif kemudian mulai menekan Jonathan. Dan saat itulah dia mulai bercerita. Jonathan memberitahu detektif kalau Stephanie kemudian marah-marah padanya dan mengancam akan memberitahu pacarnya bahwa dia berselingkuh. Jonathan tentu saja tidak menginginkan pacarnya tahu. Dan di saat itulah mereka mulai berdebat. Jonathan mengaku kalau dia sempat memukul Stephanie untuk menutup mulutnya. Sebenarnya dia tidak bermaksud melakukan hal itu, hanya saja kejadiannya begitu cepat. Setelah itu, dia tidak ingat apa-apa lagi. Dari sini, para detektif yakin kalau pada malam itu setelah Stephanie balik lagi ke pesta, dia memilih menyusuri Pearl Alley, di mana jalanan tersebut letaknya tepat di belakang semua bar dan restoran di daerah itu. Dan Jonathan ada di sana. Melihatnya sebagai wanita muda yang cantik,
berjalan sendirian di malam hari. Para detektif yakin saat itu kemungkinan besar Jonathan sedang minum-minum karena dia lagi stres setelah masa populernya berakhir. Jadi sejak dia lulus dari SMA, dia kesulitan mendapatkan wanita cantik. Makanya pada malam itu dia menginginkan Stephanie. Secara fisik, tubuhnya jauh lebih besar dan jauh lebih kuat dari Stephanie. Tingginya lebih dari 183 cm dan beratnya sekitar 99 kg. Para detektif yakin Jonathan mungkin menghentikan fan putihnya untuk berpura-pura tersesat di sana lalu meminta petunjuk arah kepada Stephanie. Karena di zaman itu belum ada kamera CCTV, maka amat sukar buat para detektif bisa memastikannya. Mereka hanya bisa berasumsi kalau Jonathan ini mendekati Stephanie dan memukul kepalanya lalu menyeretnya masuk ke dalam kendaraannya untuk dibawa pergi menjauh dari kampus Ohio ke sebuah jalan yang lokasinya dekat dengan ladang terpencil. Di sanalah Jonathan kemungkinan besar melakukan hubungan intim dengan Stephanie yang tidak sadarkan diri. Dan pada saat Stephanie sadar, dia melawannya dan berusaha kabur. Tapi sayangnya, Jonathan menangkapnya dan langsung memukul kepalanya berkali-kali sampai Stephanie tewas. Mendengar semua ini, para detektif merasa cukup. Pengakuan Jonathan plus DNA-nya yang cocok sudah tidak dapat dipungkiri lagi kebenarannya. Jonathan lalu didakwa atas pembunuhan Stephanie dan bersiap-siap untuk diadili. Setelah itu, Detektif Patrick memberitahu orang tua Stephanie berita yang memilukan ini. Ibunya berkata, "Akhirnya aku bisa marah pada seseorang atas kematian anakku." Mereka menjelaskan bahwa mereka tidak bisa memaafkan Jonathan, apalagi setelah mengetahui kalau Jonathan memiliki kesempatan untuk mempunyai 4 anak, sesuatu yang Stephanie tidak pernah bisa dapatkan. Jonathan Gravely akhirnya ditahan dengan jumlah jaminan yang sangat tinggi, yaitu sekitar 1 miliar US dollar. Hakim menjelaskan fakta bahwa Jonathan mampu menghindari penegakan hukum selama 12 tahun, jadi pria ini tidak akan pernah bisa lagi pergi kemanapun. Namun pembelanya mengatakan Jonathan bukanlah pembunuh Stephanie. Dia hanya melakukan hubungan intim. Para detektif yang memaksa Jonathan untuk mengakui kalau dia yang bersalah. Lagi pula Jonathan selama ini dikenal sebagai pria yang baik. Semua orang yang mengenal Jonathan Gravely tahu bahwa dia tidak pernah meninggikan suaranya pada siapapun. Jadi walaupun ada cairannya di tubuh Stephanie, itu tidak berarti dia telah membunuhnya. Pasangan Jonathan juga maju memberi kesaksian dengan mengatakan bahwa selama dia tinggal bersama Jonathan dan keempat putrinya selama 4 tahun terakhir, Jonathan adalah pria yang bertanggung jawab dan dia sangat mencintainya. Dia mengatakan bahwa semua orang terluka karena hal ini. Dia sendiri juga memahami keluarga Stephanie, tetapi hal itu menghancurkan hatinya. Ketika duduk di ruang sidang dan mendengar hakim mengatakan bahwa jaminan Jonathan adalah sebesar 1 miliar US dollar, uang dari mana untuk membayar semua itu? Bahkan selebriti sekelas O.J. Simpson saja tidak diberi jaminan setinggi itu. Pada saat itu Jonathan diberi hukuman mati, tapi Jonathan minta naik banding dan dia mengganti pembelanya dengan Andrew Haney. Andrew mengajukan pembelaan tidak bersalah atas nama Jonathan. Pada bulan September 2007, pada sidang pra-peradilannya, Jonathan Gravely ingin mengubah pengakuannya menjadi bersalah. Mungkin karena pengacara barunya merayunya dengan berkata, "Tidak mungkin kamu akan lolos dari yang ini. Juri pasti akan menghukummu. Jadi lebih baik kamu mengaku dan meminta maaf." Dan tanpa banyak bicara, Jonathan lalu meminta maaf kepada keluarga Stephanie. Tetapi ketika orang tua Stephanie keluar dari ruang sidang dan menghadapi media, mereka mengatakan bahwa tidak ada ketulusan sama sekali dalam suara Jonathan ketika meminta maaf. Jadi mereka berharap dia mendapatkan hukuman maksimal. Pada akhirnya, Jonathan dijatuhi hukuman 25 tahun penjara. Dan kini dia sudah menjalani pembebasan bersyarat pada tahun 2023 yang lalu. Hal tersebut memicu gejolak emosi. Keluarga Stephanie marah dan kecewa. Ibunya sayangnya sudah meninggal pada bulan Oktober 2015 setelah lama berjuang melawan kanker ovarium.
Namun ayah Stephanie turun menghadapi media untuk mengungkapkan kemarahannya karena Jonathan berani meminta untuk dikeluarkan dari penjara setelah hanya menjalani 17 tahun dari hukuman 25 tahun penjara. Ayahnya Stephanie dan teman-teman Stephanie lainnya, termasuk teman masa kecilnya yang berubah menjadi jaksa, Scott O'Reilly dan Randy Miller, membuat pernyataan publik. Randy mengatakan ini, harusnya orang seperti Jonathan tidak pernah keluar dari penjara. Dia sudah menjalani kehidupan normal selama 13 tahun. Itu sudah cukup. Masyarakat tidak perlu orang seperti dia yang telah melakukan kejahatan sekeji itu untuk keluar berbaur dengan masyarakat normal lainnya. Untungnya, hakim mendengarkan. Jadi pembebasan bersyaratnya ditolak dan Jonathan kembali lagi masuk ke penjara. Kini ada taman peringatan Stephanie Hammer yang khusus dibuat sebagai penghormatan untuk menghormati kenangannya. Itu adalah tempat di mana anak-anak bisa bermain dan keluarga Stephanie bisa pergi untuk mengenangnya. Dan sebelum kisah ini berakhir, ada satu hal yang ingin kuceritakan. Jadi, pada saat Stephanie lulus dari SMA dan semua orang sedih karena dia akan pergi, Stephanie menulis sebuah puisi untuk semua siswa yang baru masuk dan semua siswa yang akan dia tinggalkan. Nah, sekarang puisi itu memiliki makna yang lebih menyedihkan karena puisi itu berjudul Ketika Aku Pergi. Sekarang puisi itu tertulis di batu nisannya dan aku akan membacakannya untuk kalian. Ketika aku pergi, aku berharap bisa meninggalkan senyuman untuk setiap anak. Ketika aku pergi, aku berharap untuk meninggalkan tawa untuk setiap orang yang tersenyum. Ketika aku pergi, aku ingin tahu dunia adalah tempat yang lebih baik. Saat aku pergi, aku ingin tahu bahwa seseorang akan mengingat wajahku. Ketika aku pergi, aku ingin berkata, Tuhan memberkati kita semua. Ketika aku pergi, aku ingin mengucapkan semoga sukses kepada semuanya. Saat aku pergi, aku berharap bisa meninggalkan beberapa kenangan indah. Ketika aku pergi, aku berharap untuk meninggalkan benih untuk menanam pohon. Ketika aku pergi, aku ingin pohonku tumbuh besar dan kuat. Ketika aku pergi, aku ingin pohonku bisa menaungi anak-anak sepanjang hari. Ketika aku pergi, pohonku akan menyediakan cabang untuk setiap ayunan. Saat aku pergi, pohonku akan menyediakan tempat untuk bel berbunyi. Ketika aku pergi dan pohonku sudah tua, aku berharap pohon itu dapat menyimpan hati yang penuh keinginan. Dan ketika aku sudah pergi dan pohonku sudah tua, aku berharap pohon itu dapat menghangatkan keluarga dengan apinya. Ketika aku pergi, aku akan mengawasi pohonku dari langit di atas. Ketika aku pergi, aku akan menyaksikan pohonku membawa cinta kepada generasi-generasi berikutnya. Dan pada akhirnya, Taman Memorial Stephanie itu memiliki pohon untuk memenuhi keinginan terakhirnya, yaitu agar teman-teman dan keluarganya semua dapat berkumpul di bawah cabang-cabangnya, menciptakan kenangan mereka sendiri di sana, dan agar mereka juga bisa selalu mengingat Stephanie. Nah, gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya.